kasih Anda masih menyaksikan Dokteras Indonesia. Nah ini pemirsa, air dan oksigen merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk menunjang kehidupan manusia. Tubuh manusia ini terdiri dari 70% air. Iya. Nah makanya sangat bergantung untuk menjalankan berbagai fungsi organ tubuhnya. Dan bahkan kalau kita nih ya sebagai manusia itu hanya bisa bertahan 3 hari saja tanpa air. Iya, betul. Nah ini waktunya lebih singkat nih dibanding kebutuhan manusia terhadap makanan. Iya. Makanya oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita setiap harinya. Setuju banget ya, pegangan selalu air memang. Air itu merupakan nutrisi mikro nih ya, air dan juga Dia mineral. mengandung nutrisi mikro ya. Nutrisi mikro yang harus diperhatikan juga karena dia bisa dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjalankan fungsi vital untuk tubuh kita. Iya, Betul ya. Dan saya mau nanya nih sama penonton di studio, Mm-mm. tahu nggak sih mineral yang paling mudah diserap oleh tubuh kita tuh berasal dari mana? Buah, Seru ya, sayur, kompak katanya. ya. Kalau menurut Lila Kamal benar nggak sih jawabannya? Gini, kalau ditanya mengandung buah sayur mengandung mineral, betul. Ikan juga mengandung mineral, daging juga mengandung mineral. Tapi kalau yang paling mudah diserap sebetulnya bukan dari sana. Yang paling bagus adalah dari air. Betul. Karena itu penting kita minum air yang memang mengandung mineral yang memang alami dari bumi kita sendiri. Nah, itu dia. Makanya mineral itu kan ada di air minum kita, Betul. ya kan? Dan air minum itu sangat penting ya untuk melengkapi makanan yang kita konsumsi. Betul. Nah, tapi ini kalau lihat dari jumlahnya tergantung dari masing-masing individu nih. Betul, Tiap beda-beda orang ya. membutuhkan jumlah yang berbeda nih dalam mineral. Banyak yang sering tanya, sebetulnya kita butuh nggak sih tambahan mineral dari luar? Kalau kita bisa ya sebetulnya melaksanakan pola hidup sehat, pola makannya sehat, menunya berimbang, bervariasi, sebetulnya nggak perlu. Tapi susah loh dapat yang berimbang dan bervariasi. Kadang-kadang juga kita punya masalah, misalkan ada gangguan penyerapan mineral. Jadi pada dasarnya yang paling mudah sih tambahan mineral dari luar. Dan yang paling bagus dari air mineral tadi. Karena diserapnya lebih mudah. Ya, dan mineral sendiri kita tahu nih ya, itu bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi dalam tubuh kita. Iya. Yang pertama bisa untuk menjaga metabolisme kita, Betul. kemudian menjaga keseimbangan air di dalam Iya, tubuh. iya. Bahkan dia juga bagus sekali untuk kesehatan tulang. Iya. Karena memang mineralnya jenisnya macam-macam nih ya. Mungkin yang paling banyak tahu kalsium. Benar nggak nih Iya. kalsium? Tadi tahu? Biasanya ada di mana? Susu, daging ya. Nah, kalsium tuh bagus sekali untuk kesehatan tulang. Betul. Ya, kemudian juga ada sodium. Sodium itu bagus untuk darah kita ya, Iya. untuk cairan di darah, bahkan untuk cairan tubuh kita. Betul. Kemudian juga ada magnesium. Nah, magnesium itu bagus untuk otot dan saraf. Dia juga membantu untuk proses dari kinerja dari vitamin B6. Iya. Kemudian ada juga dari potasium. Nah, untuk potasium sendiri ini bagus untuk jantung, kesehatan jantung. Iya ya. Jadi sekarang kalau bicara mengenai vitamin, bicara mengenai mineral, kita kan udah kita butuh ya. Tapi barangkali banyak yang nggak mengerti loh kalau yang namanya mineral selain kita butuh untuk tubuh kita, si mineral itu juga menyebabkan air itu rasanya bisa berbeda-beda. Bisa beda. Misalkan kalau kalsium yang disebut tadi ya, dia bisa menyebabkan air itu rasanya ada asin dan pahitnya. Kalau sodium pasti keluarnya jadi asin lah dengan Asin, sendirinya kayak ya. garam ya. Kayak garam. Kemudian kalau magnesium jadi pahit, tapi kalau bikarbonat dia jadi manis. Jadi kalau ada air mineral yang rasanya manis ini, dia berarti mengandung si namanya bikarbonat ya. Jadi kemudian akan lebih segar. Nah, di sini kebetulan memang ada 3 macam air yang memang dibedakan. Ada air mineral, ada air sumur, dan juga ada air suling. Saya tanya dulu, ada yang mau coba nggak? Kayaknya Mas yang satu ini boleh deh Mas, coba kita coba ya Mas ya. Kayaknya kurang minum. Dari mukanya kayaknya kurang minum. Kamu mau coba yang mana dulu? Yang ini dulu kali ya? Ya, oke, ini ceritanya adalah air suling. Yuk, coba, kamu ceritakan kepada kita. Apa yang kamu rasakan? Selain hausnya hilang, ya? Selain hausnya hilang ya? Iya. Rasanya hambar. Hambar, oke. Air suling loh ini ya. Yuk kita pindah ke air sumur. Air sumur ini tergantung ya, kalau dekat dengan jamban rasanya jadi tambah beda dan baunya juga beda. Iya. Iya. Agak asin gitu ya? Agak asin. Tadi saya ceritakan, kalau yang sodiumnya agak tinggi, entar rasanya coba kita coba air mineral. Agak beda gitu ya? Coba kamu sampai di abisnya ada rasa apa? Kayak ada manis-manisnya gitu. Nah, iya. Iya.
Kenapa mereka tepuk tangan? Kamu tiba-tiba juga lebih manis kelihatannya ya. Tapi nggak Terima semua kasih. air mineral bisa rasanya manis seperti ini. Tergantung kandungan mineralnya. Jadi kalau air mineral kandungan mineralnya lebih banyak sodium nggak akan keluar manisnya. Ini mengandung bikarbonat yang rasa segar dan manisnya terasa ya. Yang memang penting sekali untuk memilih air minum yang sehat. Makanya saya percaya dengan Le Mineral karena berasal dari sumber mata air pegunungan yang terpilih, yang jernih, higienis, dan bebas pencemaran. Minuman ini diambil dari kedalaman 100 meter di bawah tanah, lalu dibotolkan langsung dari sumbernya dan tidak tersentuh dengan tangan manusia dalam proses produksinya. Selain itu, air mineral ini juga dikemas dengan menggunakan teknologi Mineral Protection System, sehingga mineralnya terjaga utuh sampai ke tangan konsumen. Kesegarannya ditandai oleh sedikit rasa manis seperti yang tadi saya jabarkan. Berdasarkan riset Dr. Dietrich dari Virginia Technological University, rasa dalam air ini bisa berbeda-beda sehingga air mineral yang baik adalah air mineral yang rasanya enak. Rasa manis ini yang menandakan adanya kandungan mineral alami. Kandungan mineralnya bisa dilihat dari label kemasannya yang mencantumkan kandungan mineral alami. Di antaranya adalah kalsium, magnesium, sodium, dan juga bikarbonat. Kandungan bikarbonat yang membuat air mineral ini memiliki kesegaran yang khas yang ditandai dengan sedikit rasa manis. pH-nya juga berimbang dan pH-nya yang baik untuk tubuh yaitu kisaran angka 7. Jadi pemirsa tidak perlu ragu lagi untuk memilih Le Mineral sebagai air mineral pilihan. Le Mineral kesegaran khas air mineral pegunungan. Terasa segarnya, terlindung mineralnya. Terima kasih banyak Mbak Kamal. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih juga buat Terima yang kasih sudah ya, Pak. nggak Sampai ketemu. nggak haus lagi ya. Sudah nggak haus lagi. Sudah lebih manis ya. Sudah tidak haus lagi. Baik. Setelah ini pemirsa masih ada informasi tentang bagaimana mengatasi cara diet yang salah. Seperti apa? Tetap di Dr. Oz Indonesia. Mengapa berat badan tidak turun meskipun telah mengurangi makan? Saya lebih sering denger kalau yang terutama yang cewek-cewek ya udah diet tapi nggak turun-turun berat badannya.